Halo semua, selamat datang dengan saya Carlo. Hari ini saya ingin sharing mengenai hard choice and decision matrix atau keputusan yang berat dan matriks untuk supaya kita bisa memutuskan kalau misalnya kita berhadapan dengan keputusan-keputusan yang susah dan mungkin seringkali kita juga stres ya, mikiri kita harus mutusin sesuatu, tapi kita nggak tahu mana pilihan yang benar, mana pilihan yang salah, dan mungkin kita sering kesulitan untuk mencari caranya supaya kita bisa memutuskan suatu hal yang mana itu penting sekali buat kita, tapi kita nggak tahu caranya. Jadi semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jadi gimana sih hard choice dan decision matrix itu? Mari kita lihat untuk konsepnya. Oke, jadi buat teman-teman sebelumnya yang pertama kali gabung di channel ini, di sini saya ingin sharing mengenai bisnis konsep dan juga self development series dari pengalaman saya bekerja sebagai konsultan dan juga akademisi. Jadi bisa dilihat video-video lainnya di channel saya dan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Oke, jadi hard choice and decision matrix ini adalah dua framework sebenarnya. Tapi mari kita coba lihat untuk framework yang pertama di hard choice itu modelannya seperti apa. Jadi kalau kita lihat ada 4 kuadran, di mana di setiap kuadran itu ada icon-icon yang saya berikan supaya kita bisa lebih gampang ya mengerti. Tapi tujuannya sekali lagi untuk hard choice model ini adalah untuk mengerti. Pertama-tama adalah ketika kita ingin mengambil keputusan, itu benarnya keputusan kita itu termasuk kategori mana sih gitu kan. Penting atau enggak, terus susah atau enggak diambil semacam itu ya. Dan kalau kita sudah tahu jenis dari keputusan yang kita harus ambil, itu kita bisa lebih confident atau kita bisa lebih yakin untuk mengambil keputusan tersebut. Jadi dari model ini sendiri ada dua faktor atau ada dua sumbu ya, di sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama di sumbu X adalah impact atau gampangannya apa ya, konsekuensi dari keputusan yang teman-teman ingin ambil. Jadi bisa konsekuensinya rendah. Jadi kalau misalnya salah ambil keputusan pun benernya di kehidupan kita juga nggak apa-apa gitu ya, itu namanya low impact. Tapi kalau high impact berarti kalau misalnya kita ambil keputusan salah, konsekuensinya juga lebih berat. Dan itu bisa mungkin apa ya, menghantui kita atau kita bisa kepikiran panjang lah intinya. Dan di sumbu Y ada comparability atau easiness of comparison. Di sini maksudnya adalah ketika teman-teman ingin mengambil keputusan, biasanya kita kan punya dua atau lebih pilihan ya, mana pilihan yang harus diambil. Nah, dari dua pilihan itu apakah mudah atau susah untuk memutuskannya? Jadi mungkin teman-teman bilang lah, kalau mudah untuk ngambil keputusan, ngapain kita pakai framework ini? Nah, kita lihat dulu nih gunanya seperti apa. Karena memang kita tiap hari banyak sekali ngambil keputusan, dan teman-teman mungkin bisa sadar mana keputusan yang perlu kita pikirkan dengan matang-matang, mana yang sebaiknya kita ya nggak terlalu pikirkan lah ya, lebih efektif supaya kita juga nggak terlalu stres, beban pikiran kita juga nggak terlalu banyak gitu ya. Nah, kita lihat satu-satu yuk untuk kategorinya. Yang pertama di kiri bawah untuk low impact dan easy to compare. Jadi gampang ya kita tahu mana yang bagus, mana yang jelek secara keputusan. Dan lagi ini juga nggak berpengaruh banyak untuk kehidupan kita atau konsekuensinya tergolong kecil. Contohnya teman-teman ke restoran mau pesan makanan pedas atau nggak pedas gitu kan. Kalau misalnya saya sendiri, saya nggak suka pedas dan ya nggak terlalu doyan pedas gitu ya. Juga nggak bisa pedas sih benernya. Jadi buat saya ini no-brainer atau nggak perlu pakai otak lah. Intinya saya pasti pesan nggak pedas gitu ya. Jadi buat decision semacam ini yang no-brainer, langsung aja buat secepat mungkin karena teman-teman udah tahu mana yang bagus, mana yang kurang bagus, dan juga secara impact juga nggak terlalu tinggi, nggak terlalu banyak ya. Paling juga kepedesan, keringetan, selesai. Oke. Yang kedua di sini sekali lagi easy to compare tapi high impact. Jadi ini high impact adalah kalau misalnya kita salah ambil keputusan, itu pengaruhnya bisa banyak ya ke kita. Tapi easy to compare di sini artinya adalah kita benernya udah tahu nih keputusan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi semisal kita ditawarin mau naik gaji gitu kan, mau diterima atau enggak gitu. Ya ini easy to compare dan high impact. Jadi di sini teman-teman kalau misalnya ditawarin mau naik gaji, mau terima atau enggak, ya mungkin ada trade-off-nya secara responsibility ya. Tapi di sini untuk big decision, kalau semisal itu easy to compare, kalau memang teman-teman mau terima, berarti
yang di sini ya udah terima aja gitu. Big decision di mana teman-teman harus mengambil keputusan ini dengan confident karena teman-teman yakin bahwa ini benar. Tapi kadang kan kalau misalnya high impact gitu ya, oh ini high impact nih tapi terlalu gampang, atau dalam artian udah tahu jawabannya dari awal cuman masih agak-agak takut salah gitu. Nah itu teman-teman jangan takut, kalau memang udah yakin pilihannya benar, ambil aja. Dan teman-teman harus confident ya di sini. Kategori ketiga, nah ini kita mulai masuk ke area yang lebih sulit, yaitu dimana keputusan ini benernya susah atau hard to compare, dalam artian ada pilihan 1, pilihan 2 dan dua-duanya sama-sama menarik, tapi secara impact benernya termasuk low. Atau misalnya kita salah pilih pun itu konsekuensinya nggak banyak. Jadi di sini nama decisionnya adalah apple or orange, dimana teman-teman misalnya kita mau makan apa malam ini gitu kan, mau makan pasta atau mau makan Indonesian food contohnya. Nah ini teman-teman mikir lama kan, biasanya kita kan kalau di mall atau di restoran gitu mau milih makanan apa kan lama banget gitu kan. Nah tapi sekali lagi di sini untuk apple and orange itu kita harus ingat bahwa impact-nya atau konsekuensinya kalau kita salah pilih itu termasuk kecil. Jadi jangan terlalu lama untuk hal-hal yang seperti ini. Sekali lagi dicek apakah teman-teman mau spend waktu berapa lama untuk ambil decision di yang low impact ini. Jadi untuk apple dan orange jangan di-set terlalu lama. Kalau teman-teman di-setnya terlalu lama, berarti mungkin impact-nya bukan di low tapi lebih ke arah high gitu ya. Tapi kalau teman-teman udah yakin ini low impact, mau makan apa malam ini, ya apa sih bedanya makan A dan B gitu kan, sama-sama kenyang, sama-sama memberikan energi buat kita, ya udah jangan habiskan waktu terlalu lama. Nah, kita sampai ke kuadran yang terakhir, yaitu hard choice. Di sini adalah kuadran yang paling susah karena dimana untuk option-option kita itu benar-benar hard to compare. Jadi susah ya, pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3 sama-sama menarik semua. Dan tapi ini secara impact kita atau kehidupan kita ini juga sangat tinggi. Dalam artian sebagai contoh, kita mau ambil kuliah di luar negeri, jadi kan hard choice ya, ambil atau enggak gitu kan. Kalau ambil berarti harus ada biaya dan segala macam, tapi kalau nggak ambil juga kesempatan di masa depan mungkin nggak sebaik kalau misalnya kita kuliah di luar. Ini contoh ya. Jadi pilihan-pilihan seperti itu teman-teman. Ataupun hard choice yang lainnya, kita mau menikah nggak, mau punya anak nggak. Nah ini hard to compare ya untuk sebagian besar orang. Dan di sini adalah kuadran yang ingin hari ini saya bahas lebih dalam. Bagaimana kita bisa membuat hard choice ini dengan baik. Jadi di sini hard choice sebenarnya triknya adalah kita berusaha memindahkan hard choice ini menuju ke big decision. Karena secara impact pasti kita nggak akan berubah kan. Tapi yang kita bisa lakukan adalah membuat dari hard to compare ini menjadi easy to compare. Jadi kita punya beberapa pilihan, dan pilihan itu kita analisa dengan hati-hati, kita analisa dengan cermat, dan kita bisa menentukan, oh pilihan A atau pilihan B ini setelah saya analisa dengan cermat, itu adalah pilihan yang terbaik. Nah, bagaimana cara menganalisanya? Jadi di sini saya ingin memperkenalkan model baru, yaitu bernama decision matrix, atau matriks untuk kita bisa mengambil keputusan. Dan ini sangat berguna untuk teman-teman dalam mengambil keputusan yang hard choice sifatnya. Jadi bentuknya benarnya seperti ini ya, cuman saya nggak akan jelaskan panjang lebar di sini. Kita akan langsung aja masuk ke contoh supaya teman-teman bisa belajar konsep ini dari penerapan. Jadi sebagai contoh di sini, saya kasih ilustrasi di mana kita sebagai seseorang, kita dapat tawaran pekerjaan dari 3 perusahaan. Ya, ini memang nggak lazim, dan kalau teman-teman termasuk salah satu dari pendengar yang bisa seperti ini, bless you ya, luar biasa sekali teman-teman, beruntung sekali. Tapi ini hanya sebagai contoh, bukan sifatnya pakem atau saklek gitu ya. Tapi teman-teman bisa anggap ini sebagai pilihan A, pilihan B, pilihan C, apapun itu. Misalnya masalah jodoh gitu ya, jodoh A, jodoh B, jodoh C. Kalau masalah misalnya keputusan yang lain, kuliah di kuliah A, kuliah B, kuliah C, universitas A, B, C gitu ya. Jadi apapun. Tapi untuk contoh ini aja saya akan ambil contoh ketika kita ditawarin pekerjaan dengan 3 perusahaan. Tiga-tiganya kelihatan sama bagus di awal, tapi kita ingin ngambil cara atau kita ingin melakukan analisa
enaknya pilih A, B atau C gitu ya. Nah, buat teman-teman mungkin ini termasuk hard choice karena karir kita atau kehidupan kita di beberapa tahun ke depan mungkin akan ditentukan oleh pilihan kita yang sekarang ini. Jadi di sini mari kita coba gunakan decision matrix untuk tahu yang mana yang paling bagus. Langkah pertama, teman-teman harus bisa memberikan decision criteria atau mengidentifikasi 3 atau beberapa, ya biasanya 3 sih ya, 3 atau 4 atau 5 ya, tapi kalau paling bagus sih 3 kriteria yang paling penting dari teman-teman pengambilan keputusan ini seperti apa. Jadi semisal kita ingin diterima, kita ingin memilih tempat kerja kita identifikasi nih secara faktor. Misalnya biasanya kan buat kebanyakan orang ya, faktor nomor 1 selalu dari gaji gitu kan. Gajinya berapa? Ini faktor yang sangat penting. Terus di sini contohnya saya berikan contoh office location atau kantornya dekat atau jauh gitu kan. Saya nggak mau dong walaupun misalnya gajinya gede tapi kantornya 3 jam kalau misalnya kita perlu nyetir gitu. Wah itu luar biasa sih. Dan mungkin yang terakhir faktor yang terpenting adalah dari karir, apakah bisa advance dengan cepat atau tidak. Jadi ini kriterianya sebenarnya terserah teman-teman, bisa 3 ini atau bisa 3 yang mungkin teman-teman rasa paling penting. Jadi semisal kalau pilih jodoh gitu kan, kriteria 1 misalnya secara sifat atau secara chemistry atau segala macam. Terus kalau semisal untuk beberapa decision yang lain, contohnya bisnis mana yang harus diinvest, untuk kriteria sebagai contoh ya, profitability atau segala macam. Jadi kriteria ini sifatnya subjektif dan belum tentu kriteria yang bagus buat satu orang itu akan bagus buat orang yang lain. Dan setelah kita tahu kriterianya apa, ya udah kita untuk setiap perusahaan itu kita berikan angka 1 sampai 5. Dan biasanya 5 ini yang paling bagus, 1 yang paling jelek ya. Dan kadang-kadang kita kalau memang hard choice, kita harus berani melakukan ranking. Dimana kalau ada company A, B, C, ya udah kita ranking aja. Contohnya di sini salary, kalau misalnya salary-nya company B paling gede, ya udah kasih angka 5. Company A kedua terbesar kasih angka 4 dan company C kasih angka 3 untuk yang ketiga terbesar. Jadi kita berani compare dan kita bisa ranking, lalu kita berikan angka atau scoring ya. Di sini saya berikan 453. Dilanjutkan untuk office location dan career advancement. Kalau memang ada yang seri, sebagai contoh di sini untuk office location, company C benernya bagus banget. Misalnya sebelah rumah gitu ya, atau jalan kaki bisa. Ini kan very good. Kita kasih angka 5. Tapi untuk A dan B benernya sama-sama 15-30 menit driving. Ya jadi sama lah. Ya nggak apa-apa. Di sini kita kasih sama-sama angka 4 juga boleh. Terakhir untuk career advancement, misalnya di sini sebenarnya subjektif sih, dan mungkin kita belum tahu yang mana yang paling bagus, tapi nggak apa-apa. Di dunia ini tidak ada seseorang yang tahu semuanya. Jadi dengan informasi yang kita punya sekarang, kita berikan scoring. Misalnya di sini 543. Setelah itu kita tinggal jumlah aja untuk scoringnya paling tinggi yang mana, dan biasanya itu adalah pilihan yang terbaik. Nah tapi teman-teman, kalau namanya hard choice dan kita sampai bikin matriks seperti ini, biasanya dan most of the time yang terjadi adalah total skornya untuk option-option yang terbaik itu selalu sama. Dalam artian di sini, kita tahu setelah scoring, company C ini untuk skor kan 11, berarti kita buang dari list kita ya. Tapi A dan B ini sama-sama menarik gitu kan, sama-sama 13. Gimana dong, saya pilih A atau saya pilih B? Nah, di sini ada satu elemen lagi dari decision matrix ini, yaitu weighting. Weighting ini gampangannya semacam kita mentitik beratkan kriteria mana yang kita anggap penting, lebih penting daripada kriteria yang lain. Jadi di sini saya coba berikan persentase. Jadi teman-teman punya 100% yang bisa didistribusikan ke 3 kategori ini. Dan teman-teman distribusinya adalah semakin penting kategori ini buat saya, semakin gede persentase yang saya bisa berikan. Sekali lagi di sini, kalau bisa dan saya sarankan persentasenya jangan sampai sama. Jadi walaupun misalnya di sini ada salary, office location sama career advancement, tapi teman-teman pilihnya misalnya, paling penting salary atau career advancement. Misalnya di sini saya kan udah kasih 40-50 ya. Tapi kan pasti di awal mikirnya semacam salary dan karir sama-sama penting nih gitu kan.
Tapi teman-teman coba pikirkan baik-baik lagi, mana yang benar-benar lebih penting, lalu kita berikan persentase di sini. Jadi contohnya salary akhirnya mungkin kita nggak sepenting career advancement, walaupun sama-sama penting. Jadi kita berikan persentase di sini 40, 10, 50. Dan kalau di total semua jadinya 100%. Nah, setelah kita berikan weighting di sini, kita kalikan persentase ini, misalnya 40%, ke scoring kita yang di awal. Jadi untuk company A, misalnya kan tadi scoringnya 4 dikali 40% jadi 1,6. Untuk company B kan skornya 5 dikali 40% jadinya 2,0. Nah, kita lanjutkan untuk office location dan career advancement. Lalu setelah itu, kita jumlah lagi teman-teman. Kita jumlah lagi dan jadilah kita ketemu untuk company A total skornya 4,5, untuk company B skornya 4,4. Dan di sini kalau kita bisa lihat paling tinggi skornya 4,5. Jadi ya udah, company A ini adalah pilihan terbaik kita dari segi scoring dan juga dari segi kriteria yang kita sudah tentukan. Jadi ini cara paling bukan paling simple ya benernya, tapi salah satu cara yang teman-teman bisa pakai untuk bisa tahu pilihan yang paling bagus secara logika. Dalam artian kita punya data, kita punya fact, dan kita lakukan ini, kita decision criteria ini kan subjektif ya dari kita ya, dan kita yakin bahwa decision ini atau pilihan ini adalah yang terbaik untuk kita dari scoring ini. Tapi teman-teman, sekali lagi ini sifatnya untuk logika, decision yang berdasarkan logika. Tapi menurut pengalaman saya, untuk hard choice yang sifatnya susah sekali diputuskan dan sifatnya memang mengubah hidup gitu kan, saran saya adalah follow the heart juga. Dalam artian, kalau teman-teman udah lihat di sini kan, company A, oke, berarti company A paling bagus kan. Kalau teman-teman merasa srek atau merasa cocok gitulah, oke, memang A, oke, let's go gitu kan, itu oke, bagus. Tapi kalau teman-teman merasa ada yang ganjel, dalam artian, aduh, benernya saya kepingin B gitu kan. Nah, kalau teman-teman udah tahu seperti itu, maka buang semua decision matrix ini dan follow your heart. Itu lebih penting karena apa? Memang secara logika mungkin kurang bagus ya, tapi teman-teman secara jangka panjang penyesalannya lebih sedikit teman-teman gitu ya. Jadi penyesalan itu selalu datang di akhir, tapi pengalaman saya adalah lebih baik menyesal untuk memilih apa yang kita ingin pilih daripada kita menyesal tidak memilih apa yang kita ingin pilih. Oke, jadi sekian sharing saya hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan tolong tinggalkan komen dan pesan, dan juga mungkin like ya kalau teman-teman suka video ini. Dan ya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.